Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim. Nabi Ayub adalah salah satu nabi yang wajib diketahui oleh umat muslim. Nabi Ayub dikenal dengan kepribadiannya yang sangat penyabar. Lantas, apa dan bagaimana kisah kesabaran Nabi Ayub alaihissalam? Sebelum kita lanjut, yuk di-subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan kisah Nabi dan sejarah Islam lainnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan bagikan kepada orang lain. Dikisahkan Nabi Ayub adalah seorang yang diberkahi dengan banyak anak. Dalam satu kisah dikatakan anaknya berjumlah 12 dan kesemuanya adalah laki-laki. Selain itu, Nabi Ayub juga diberi nikmat oleh Allah berupa harta kekayaan yang melimpah, memiliki berbagai ternak, dan juga diberi istri cantik yang solehah serta setia. Namun, dengan semua nikmat yang diberikan tidak menjadikan Nabi Ayub pribadi yang sombong. Justru dirinya memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah untuk membantu dan menolong orang lain. Setelah pernikahannya berjalan selama 20 tahun, tidak ada cobaan Allah yang berat untuk Nabi Ayub alaihissalam sampai usianya 50 tahun. Ketika usia 51 tahun, ujian pertama dari Allah muncul. Kulit Nabi Ayub tiba-tiba terkena penyakit yang menyebabkan keluarnya nanah dari kulit kepala hingga kakinya, hingga rambutnya pun rontok. Penyakit ini dikabarkan adalah penyakit yang menular. Berita tentang kondisi Nabi Ayub ini pun tersebar ke seluruh negeri, sehingga seluruh negeri tahu bahwa penyakit itu menular. Di hari kedua, ketika sang istri sedang menghidangkan makanan untuk 12 anaknya, tiba-tiba atap rumah Nabi Ayub rubuh dan menimpa semua anak Nabi Ayub hingga semuanya meninggal. Hari ketiga, Allah mendatangkan hama hingga semua ternak yang dimiliki Nabi Ayub alaihissalam mati seketika. Begitu juga dengan kebunnya yang ikut hancur. Namun, atas kuasa Allah, orang-orang di sekitar Nabi Ayub tidak ada yang terkena dampak ini. Hanya dalam 3 hari, Nabi Ayub yang sebelumnya memiliki banyak kenikmatan seketika kehidupannya berubah 180 derajat. Bahkan Nabi Ayub harus pindah dari rumahnya ke pinggiran negeri yang jauh karena orang-orang takut akan penyakit yang dideritanya. Dikisahkan bahwa Nabi Ayub diberi cobaan oleh Allah selama 18 tahun. Luar biasanya, selama itu juga Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh atau mengadu kepada Allah. Dia terus bersyukur dan bersabar, tapi tetap berikhtiar dengan cara tetap berobat dan beribadah. Di pinggiran negeri, Nabi Ayub hanya tinggal berdua bersama istrinya. Istri Nabi Ayub memang bisa dijadikan contoh yang baik. Dirinya tidak peduli dengan kondisi suaminya yang berpenyakitan, bangkrut hingga jatuh miskin. Ia tetap setia menemani Nabi Ayub, mengurus keperluannya, bahkan pergi mencari nafkah. Suatu hari, istri Nabi Ayub berkata kepada suaminya, "Wahai Nabi Allah, sudah 18 tahun engkau tidak berdakwah. Bagaimana jika engkau memohon kepada Allah untuk disembuhkan dari penyakit ini? Hanya itu saja. Cukup kesembuhan engkau, lalu engkau bisa pergi berdakwah lagi." Lalu Nabi Ayub pun menjawab, "Wahai istriku, berapa lama dulu kita dalam keadaan nikmat?" Istrinya menjawab, 20 tahun. Kemudian Nabi Ayub kembali bertanya, "Berapa lama kita sekarang diuji oleh Allah seperti ini?" Istrinya kembali menjawab, 18 tahun. Lalu Nabi Ayub berkata, "Aku masih malu untuk minta kepada Allah." Jawaban Nabi Ayub ini menunjukkan keimanan yang luar biasa. Dirinya tahu bahwa Allah Maha Melihat. Tidak perlu mengeluh atau meminta pun, Allah tahu bagaimana kondisi hambanya. Setelah 20 tahun, Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa dengan bahasa yang sopan dan santun kepada Allah. "Wahai Tuhanku penciptaku serta pemilikku, sesungguhnya aku sedang ditimpakan penyakit, dan Engkaulah Zat yang Maha Penyayang." Doa Nabi Ayub ini menunjukkan bagaimana dirinya ikhlas atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Entah akan disembuhkan ataupun tidak, Nabi Ayub tetap akan ikhlas dan sabar dalam menerima ketentuan Allah. Sesuai dengan firman Allah, "Sesungguhnya kami dapati Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah." Setelah melewati 20 tahun cobaan, di usia 71 tahun, dikisahkan bahwa Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah, sehingga muncul mata air dari tempat hentakan itu. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk mandi dengan mata air itu. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, "Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Setelah mandi dengan air tersebut,
Nabi Ayub menemukan bahwa tubuhnya sembuh dan bahkan kondisi fisiknya menjadi lebih baik daripada 20 tahun yang lalu. Kemudian Allah mengirimkan berita kepada masyarakat di negeri tersebut bahwa Nabi Ayub sudah sembuh. Dikisahkan bahwa Allah kemudian menyuruh Nabi Ayub untuk berjalan keluar, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa Nabi Ayub benar-benar sudah sembuh. Besoknya di hari yang kedua, masyarakat di seluruh negeri datang membawakan Nabi Ayub hadiah. Saking banyaknya hadiah yang diterima oleh Nabi Ayub, dikatakan bahwa saat itu juga kekayaan Nabi Ayub menjadi 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan 20 tahun yang lalu. Kemudian di hari ketiga, istri Nabi Ayub hamil, dan sejak saat itu setiap tahun istri Nabi Ayub melahirkan anak kembar. Sehingga Allah memberikan kepada Nabi Ayub 24 orang anak laki-laki, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Demikian Sobat Muslim, kisah kesabaran Nabi Ayub alaihissalam yang sangat luar biasa. Kisah Nabi Ayub ini bisa dijadikan pelajaran jika kita sedang mendapatkan suatu permasalahan yang berat. Selain itu, sebagai umat Islam, kita harus yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Hanya perlu keimanan dan kesabaran, yakin kepada Allah dan sabar sebagai pegangan hidup kita. Jika Antum memiliki informasi lain untuk melengkapi kisah tersebut, silakan komen di bawah. Jazakallahu khairan katsiran.